Hello geng, terima kasih sudah klik video ini. Aku Kresna dan kali ini aku akan membawakan cerita buat geng semuanya. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung yang paling aktif di dunia, terletak di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Gunung Merapi ini pernah mengalami letusan yang dahsyat 1 dekade lalu. Kejadian tersebut menewaskan ratusan orang, termasuk Mbah Marijan yang dikala itu merupakan juru kunci yang terkenal di penjuru negeri ini. Nah, kali ini aku akan menceritakan tentang sejarah Gunung Merapi. Lalu apa saja fakta-fakta yang ada pada gunung yang dianggap sakral oleh masyarakat Yogyakarta? Ini dia beberapa fakta tentang Gunung Merapi. Nah geng, usia Gunung Merapi ini sudah diperkirakan berumur 400.000 tahun. Sehingga gunung ini digolongkan menjadi salah satu gunung purba. Ada 2 buku yang telah membahas tentang Gunung Merapi. Geology Map of Merapi Volcano in Central Java, yang diterbitkan tahun 1989. Dan yang kedua adalah Stratigraphic and Chronology Eruption Product. Ini diterbitkan tahun 1990. Nah, kedua buku tersebut menyebutkan Gunung Merapi itu sudah terbentuk 400.000 tahun yang lalu. Tapi pada saat itu, geng, Gunung Merapi ini bukan bernama seperti yang ada saat ini. Gunung ini zaman dulu itu namanya Gunung Bibi. Nah, barulah ketika hancur atau mengalami letusan, Gunung Bibi ini melahirkan anak baru yang diberi nama Gunung Merapi. Jadi Gunung Merapi ini diibaratkan seperti anak Krakatau, di mana dia itu baru muncul setelah gunung api induk meletus. Oh ya, selain Gunung Krakatau dan Gunung Bibi yang memiliki anak, ada juga salah satu gunung di Jawa Timur yang dulu sempat memiliki anak, yaitu Gunung Kelut. Nah geng, kalian percaya nggak? Gunung Merapi yang saat ini kita lihat itu merupakan gunung api modern timbul 2000 tahun yang lalu. Dalam proses terbentuknya Gunung Merapi ya geng, pada buku Geology Map of Merapi Volcano Central Java, itu membagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama yaitu fase Merapi Muda, dan fase yang kedua yaitu fase Merapi Tua. Sedangkan pada buku Stratigraphic and Chronology Eruption Product, fasenya itu disebutkan menjadi 4 tahap, yaitu fase Pra-Merapi, fase Merapi Tua, pertengahan, dan fase Merapi Baru. Selama kehidupannya pada zaman purba dulu geng, Merapi itu memang sudah dikenal menjadi gunung yang sering meletus. Nah, pada gambar ini kalian bisa melihat kondisi pada Merapi Tua. Coba geng kalian bandingkan pada fase-fase berikutnya. Nah, sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang frekuensi erupsi yang tinggi yang terjadi pada fase ketiga dan fase pertengahan. Nah, di sini Merapi itu sudah mulai mengeluarkan lava panas dan awan yang panas. Pada fase inilah mulai terbentuknya Bukit Batu Lawang dan Bukit Gajah Mungkur yang ada di sisi utara puncak gunung. Nah, untuk Gunung Merapi yang sekarang, geng, bentuknya itu sudah dimulai sejak 2000 tahun yang lalu, di mana puncaknya itu membentuk seperti kerucut. Letusan Gunung Merapi ini membuat Candi Sambisari juga terkubur. Seperti yang sudah kita ketahui, geng, daerah istimewa Yogyakarta itu merupakan daerah yang banyak ditemukan prasasti-prasasti dan candi-candi. Salah satunya adalah Candi Sambisari. Candi ini ditemukan pada tahun 1966, terletak 23 km dari selatan Merapi dan sempat menghilang karena terpendam lahar dingin Gunung Merapi. Ada sebuah riset yang mengatakan bahwa letusan gunung pada tahun 1006 menjadi penyebab hilangnya Candi Sambisari. Sebenarnya nggak hanya Candi Sambisari saja, geng, yang diperkirakan menghilang karena letusan Gunung Merapi. Tapi masih banyak sekali candi yang terkena imbas letusan, tetapi kondisinya sudah hancur dan tidak bisa diselamatkan. Letusan Gunung Merapi itu setara dengan letusan Gunung Vesuvius dan Gunung Krakatau. Nah, ketika kita melihat berita pada tahun 2010 lalu, di mana Gunung Merapi yang meletus terlihat sangat dahsyat dan menimbulkan dampak yang luar biasa, tapi itu bukan kekuatan yang sesungguhnya dari Gunung Merapi. Menurut para peneliti, dalam proses perubahan Gunung Merapi purba menjadi Gunung Merapi yang sekarang, geng, terdapat beberapa kali ledakan yang sangat eksplosif. Bisa digambarkan kedahsyatan letusannya itu bisa memporak-porandakan kerajaan Hindu yang ada di Jawa Tengah.
Para ahli berpendapat bahwa letusan gunung ini bisa saja menjadi sangat dahsyat yang punya daya rusak super besar, malah bisa menyamai letusan gunung Vesuvius yang terjadi pada tahun 79 Masehi, atau juga menyamai ledakan dari gunung Krakatau pada tahun 1883. Selanjutnya, geng, setiap gunung Merapi ini meledak selalu mengubah struktur geologi yang ada di sekitarnya. Catatan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG tentang erupsi Merapi pada tahun 2010 menunjukkan adanya kemunculan kawah baru. Kawah tersebut memiliki lebar 423 meter dengan panjang 374 meter dan dengan kedalaman 140 meter. Dilansir dari situs Volcano Discovery, ada beberapa ledakan Gunung Merapi yang menyebabkan perubahan struktur geologi di sekitarnya. Catatan yang pertama yaitu terjadi pada tahun 1967, di mana sebelum meledak, geng, muncul sebuah kubah yang cukup besar. Pada tahun 2001 juga muncul kubah lava yang besar di gunung itu. Lalu kubah itu runtuh dan lavanya mengenai Sungai Bebeng dan Sungai Senowo. Untuk perubahan struktur morfologi Gunung Merapi sendiri, yang tercatat yaitu pada periode 1822 hingga 1823. Menimbulkan kawah sedalam 600 meter. Kemudian pada periode 1846 sampai periode 1848, itu menimbulkan kawah sedalam 200 meter. Selanjutnya periode 1849 juga memunculkan kawah sedalam 250 sampai 400 meter. Periode 1872 sampai 1873 menimbulkan kawah sedalam 600 meter. Kemudian periode 1961 itu juga memunculkan kawah sedalam 450 sampai 600 meter. Nah itu, geng, beberapa fakta tentang Gunung Merapi. Memang kita tidak bisa menolak siklus alam, geng. Tetapi alangkah baiknya kita juga harus berhati-hati, mawas diri, dan selalu berdoa dimanapun kita berada, supaya kita selalu diberikan keselamatan. Nah, jika geng suka dengan video ini, aku merekomendasikan untuk klik subscribe, like, komen, dan share ke semua orang biar semua orang tahu apa yang geng tahu. Jangan lupa simak video-video berikutnya di video selanjutnya. Bye!